mana nih? Oh, kita duduknya kayak gini gitu ya. Annyeong. Annyeonghaseyo. Ih, seru banget. Ih, gila loh. Oke, jadi kita langsung aja nih ya. 1, 2, 3, boom. Oke. Halo. Halo. Nah, nih Annyeonghaseyo nih Selma. Ya, ini Dada dulu. Halo, ini kalau Boleh ditebak usianya. Ya, silakan ditebak usianya di kolom komentar. Kalau ada yang benar, ya udah sih benar aja. Oh, enggak bagi-bagi giveaway gitu ya. Mohon maaf, gaji saya belum UMR. Oh gitu. Maaf. Jujur kali ini ya. Oke, jadi hari ini kita ceritanya mau, kan saya udah punya konten YouTube tuh namanya navigasi. Nah, ih keren banget sih lo, gila. Ya ampun, itu udah berapa banyak kontennya gue belum subscribe. Jadi saya punya konten namanya navigasi. Navigasi itu niatannya untuk jadi apa sih istilahnya? Ya navigasinya anak-anak yang sedang struggle sama kuliahnya. Mulai dari yang dipaksa sama orang tua, salah milih jurusan, struggle di skripsi, praktikum, malas ngelanjutin. Nah, jadi ceritanya narasumbernya itu ya orang-orang sekitar aja, nggak yang high class banget gitu. Benar, apalah ya. Iya, satu ya kan nggak kenal mau di Ayunda juga kan, bener, terlalu jauh teman-teman sekalian. Nah, jadi kita ngambil orang-orang sekitar aja. Dan the first guest is Selma Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Oke, kenalin diri dulu Selma, coba. Oke, so apa ya yang tak kenalin nih? Nama, terus apa lagi? Nama, jurusan. Oh ya. So, halo semuanya, nama saya Selma, Karin Selma Alkausar. Biasanya dipanggil, saya punya nickname nih sejak Miss mengajar. Selma. Miss Selma. Jadi nulisnya tuh Miss Selma, Miss kan 2. Terus habis itu ada Selmanya, cuman aku pakai 2 aja gitu. Jadi kalau nyambung Miss tuh Selma gitu. Miss Selma. Enggak Miss Selma gitu. Oh. Miss Selma itu pakai tasdid kan namanya itu. Jadi di kuadrat Miss gitu. Oh. Ya, Miss Selma. Miss Jadi saya dulu S1 di FKIP Bahasa Inggris, ya, jurusan saya Bahasa Inggris. Yang sebenarnya saya nggak mau masuk Bahasa Inggris sebenarnya. Saya tuh awalnya mau psikologi. Saya tuh pengen banget kayak Bapak dulu itu. Ya, Bapak saya tuh psikolog kan. Jadi saya tertarik gitu sama ilmu psikologi dan ngelihat Bapak suka suka memberikan konsultasi ke orang gitu kan. Memberikan saran-saran. Nah, saya kebetulan gitu deh suka jadi tempat curhat aku ini. Masa dari dulu gitu? Ya, iya sih. Maksudnya teman-teman itu rata-rata ya begitu. Maksudnya banyak gitu teman-teman yang senang curhat padaku. Selma di pondok kan dulu? Oh iya benar. SMA. SMP. Oh SMP, sorry. SMP udah dia merantau guys. Iya, dia jadi, SMP udah merantau. Kemana lu? Jadi hidup saya tuh Kak dari kecil tuh merantau terus balik lagi sini, terus merantau lagi, balik lagi, merantau lagi. Ceritain yang kamu dititip di pramugari. Itu gimana tuh ceritanya? Iya, jadi waktu itu kan ngerantau ya waktu SMP. Jadi di keluarga saya tuh kayak emang semuanya itu harus ada dicemplungin dulu ke pesantren gitu ya biar punya fondasi ilmu agama gitu. Jadi saya tuh kenanya kayak jadi korban gitu ya. Oke. Jadi waktu itu saya SMP dikirim ke Jogja untuk mondok gitu. Nah, waktu itu kan mahal ya biaya tiket pesawat. Nah, karena waktu itu kakek yang biayain, jadinya pilihannya gini, mau diantar naik bis tapi waktunya udah mepet untuk daftar gitu, atau pesawat tapi cuma satu nih yang bisa berangkat gitu kan. Nggak kan, mama bapak saya tuh nggak bisa ikut dong kayak gitu. Dan mereka juga waktu itu kan kami juga kondisinya lagi struggle ya di ekonomi waktu itu. Jadi kan sebelumnya itu bapak kena PHK, sejak PHK. Oh, ini baru tahu nih gua. Iya, PHK 98 itu loh. Jadi kan dulu kan di Jakarta. Terus habis itu ya termasuk salah satu korban krisis 98 itu, dan akhirnya pindah ke Lombok dan itu jadi orang sederhana dah selama 6 tahun. Oh, berarti sebelumnya kaya raya. Iya. Can say, bapak saya itu di bank temennya ini. Siapa? Mario Teguh. Nah, bapak itu satu kantor sama Mario Teguh dong. Tapi bapak saya tuh nggak mau ngaku setelah kan waktu itu Mario Teguh pernah ada kasus gitu kan. Oke. Jadi saya bilang, ya. Oke, terus habis itu akhirnya ya udah mau nggak mau saya sendiri yang berangkat gitu kan. Tapi nggak tahu di umur lulus SD itu umur berapa guys? Lulus SD itu umur berapa coba? Ya Allah, itu tuh ya. Terus habis itu
ya udahlah sendiri kan berangkat, ya udah dititip di pramugari. Nah dititip, oh mbak ini ya ada anak satu baru lulus SD. Cuman waktu itu style saya tuh udah kayak mbak-mbak kuliahan gitu loh, didandanin sama mama saya biar terlihat tua. biar terlihat tua, biar kamu ini deh, biar nggak diculik kayak gitu kan, masih ini ya. Dan itu juga waktu itu kan tiket pesawat masih mahal banget kan. Itu masih 1, sekian di tahun 2006. 2006 ya, benar. Tebak dong umur lu. Iya, nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa. Coba ditebak lagi kan baru tahun ya. 2006 gila kan tuh. Oke. Nah, terus dititip tapi syukurnya ternyata ketemu ada saudara yang mau ke Jogja sekalian waktu ya. Nggak jadilah. Akhirnya kita tuker kursi gitu sama penumpang lain, dan biar saya sama bahasa saya bibi, cuman mbak bibi jauh banget gitu. Cuman itu masih keluarga gitu. Okay. Tapi ya awalnya ya dititip sama pramugari gitu. Aneh banget. Itu penitipan teraneh. Ya Allah. Oke, balik tuh zaman kuliah. Berarti kan tahu tentang, bentar, bapaknya kan awalnya kerja di bank. Iya, bapak memang jurusannya psikologi. Tapi kerja di bank. Iya, kerja di bank. Nah, balik ke Lombok jadi psikolog di sini. Iya, betul. Terus Selma terpapar tentang dunia psikolog tuh gimana sih? Terpapar itu karena kan bapak buka ini ya, praktek gitu. Jadinya tahu gitu kerjaannya bapak apa. Misi mau tanya, kalau lab praktek itu di mana? Sebelah sana. Mau tes TOEFL ya, benar. Sama. TOEFL-nya bisa di-cut kan? Bisa. Dimasukin juga nggak apa-apa. Iya, seru banget ya. Ya, saya kerja di pusat bahasa, makanya saya tahu. Oke, anyway, lanjut tadi. Jadi bapak terpapar psikologinya dari bapak. Ya, dari bapak. Terus habis itu ngeliat kan bapak itu suka baca buku ya, pastilah ya, karena psikolog kan pasti baca buku. Terus habis itu mendiagnos penyakit pasiennya ya dari baca buku kayak gitu. Di rumah itu buku-buku psikologi banyak gitu. Jadi dari situ tertarik. Terus dari bapak sendiri diarahin nggak? Iya, diarahin. Jadi saya tuh benar-benar diarahin gini. Saya kan sebenarnya dari SMA itu minatnya sebenarnya nggak di IPA ya. Cuma saya suka sekali bahasa memang. Maksudnya saya nggak kuat-kuat mikir kayak gitu, kuat mikir analisis tuh nggak kuat kayak gitu. Cuman karena bapak itu berencana untuk mengarahkan saya ke psikolog, jadinya akhirnya disuruh masuk IPA. Untung saya itu kuat di hafalan Kak. Jadinya biologi adalah penyelamatku. Jadi bisa tuh ya, nilai biologi tuh 9 hampir perfect lah gitu ya. Terus fisika 7, fisika nyong, matematika 6 gitu kan. Terus habis itu kimia lumayan sih 8 bisa. Jadi kimia dan biologi itu penyelamat banget sih. Kalau nggak ada di IPA itu udah mampus lah gue. Anak IPA dari mana gitu. Berarti jadi psikolog nggak ada di Unram kan waktu itu? Nggak ada. Berarti ngambilnya di Bandung waktu itu. Saya langsung bidiknya ke Unpad. Pajajaran. Ya, Pajajaran, sama lah kayak bapak gitu. Dan memang sih dari survei-survei juga Unpad salah satu fakultas fakultas psikologinya yang terbaik gitu se-Indonesia gitu. Jadi pilihan pertama psikolog. Yang kedua itu ngawur aja tuh waktu itu, karena kan nggak niat di Unram kan. Jadinya ngawur aja, milih apa waktu itu? Kedua, gaya gue kedokteran coy. Ada nggak ya kedokteran waktu itu Kak? Kayaknya ada baru-baru. Lupa. Antara kedokteran atau apa ya? Pokoknya intinya bukan paling bagus biologi. Enggak inilah. Terus yang ketiga baru bahasa Inggris. Ini yang jalur apa dulu, yang prestasi? Enggak. Yang tes? Iya, yang tes. Yang prestasinya Selma nggak gitu ikutan? Enggak, aku dulu SMA biasa aja Kak. Saya tuh biasa aja dulu di SMA, bukan anak yang berprestasi yang. Aku pun biasa aja, tapi masih tetap ikut yang penjajah. Nggak bisa. Jadi ya gitu deh. Berarti ikut yang tes. Ikut psikolog Pajajaran, kedokteran Unram, sungguh sangat kontradiktif ya. Nah, dan itu juga mungkin salahnya juga waktu itu milihnya bukan IPA langsung tapi IPC. Kan dulu ada IPS, IPA dan IPC. Buat makhluk-makhluk Gen Z ya. Dulu tuh ada yang namanya IPC. IPC itu kombinasi antara yang IPA sama yang IPS. Jadi kalau mau linjur, baru kita ngambil IPC. Apa linjur Kak? Lintas jurusan. Bukan Gen Z. Linjur. Tapi udahlah ya. Akhirnya pengumumannya tidak lulus dong. Psikolog itu tuh ya Allah. Terus gimana tuh? Mungkin karena waktu itu saya tuh anaknya agak ambis ya Kak. Dan di zaman kita dulu itu ya, kalau nggak tahu sih Kak Wegi ngerasain apa enggak. Kalau saya ngerasanya nggak kuliah itu is a disaster. Oh ya? Iya, jadi kayak waktu itu tuh, sekarang kan udah santai ya orang nggak kuliah, gap year itu it's a common thing gitu ya. Kalau dulu itu nggak
nggak kuliah kayaknya itu rasanya di kayak tahun itu tuh kayak sampai orang tuh rela bayar-bayar tuh Kak. iya benar. Untuk ini buat pokoknya anak gue kuliah deh dulu kayak gitu, nggak nganggur. Di zaman itu Kak, jadi saya tuh mengurung diri dong 2 hari itu, nangis kecewa kayak kok nggak lulus, karena soalnya waktu itu ya ada kejadian nih waktu tes itu. Saya ada teman sebelah kan, dia nanya terus ke saya Kak, dia lulus dong gue enggak. Kan sebel. Ntar ini Selma yang masih tes pakai kertas Iya kan? masih Kak, masih pakai Zaman kertas. batu banget kita. Iya dia lulus gue enggak, kan sebel banget ya waktu itu, kecewa banget. Terus waktu itu di geng-geng teman-teman rata-rata lulus kayak gitu. Pokoknya saya salah satu yang gagal gitu, nggak lulus SMP. 2 hari nangis tuh. Iya 2 hari pokoknya di kamar aja, keluar cuma makan aja sih, tapi gue masih ingat makan ya. Kan udah kunci. Terus kata bapak apa waktu nggak lulus? Ya nggak apa-apa, terus bapak bilang nah waktu itu bapak itu memang ngarahin ya, cuman bapak itu nggak yang nge-push gitu loh, terserah deh habis ini kamu maunya pilih apa gitu. Nah kalau misalnya nanti nggak lulus lagi ya udah tahan aja setahun, coba lagi nanti tahun depan kayak gitu. Nah tapi karena bapak waktu itu kayaknya nggak tega ngelihat ya, akhirnya ya udah deh coba ikut mandiri kan. Di sini kan nggak ada jurusan psikolog tuh kayak gitu, dan waktu itu juga kondisinya kalau misalnya mau ikut mandiri ke Unpad kayak gitu, biasalah ekonomi kan, jadinya menimbang-nimbang tahun depan aja deh nak ya kayak gitu, kalau mau ini lagi sekarang coba aja dulu yang ada dulu biar nggak nganggur kayak gitu. Udah lah, terus habis itu ya udah pilih dah yang kamu suka kayak gitu. Nah di pikiran saya tuh saya mikir mana yang nggak dihitung-hitungan ya kayak gitu. Udahlah, nah kebetulan memang kan sebenarnya minatnya memang saya itu ada memang ketertarikan di bahasa Inggris, di bahasa lah pokoknya, suka banget sama bahasa. Ya udah deh pilih bahasa Inggris. Akhirnya masuklah FKIP bahasa Inggris, jalur mandiri. Adik tingkat aku. Ya, berarti kita satu kampus. Iya kita satu kampus, cuman kita nggak pernah ketemu. Karena saya dulu kalau anak mandiri tuh masuknya sore Kak. Ekstensi. Iya ekstensi bahasanya dulu. Jadi itu isinya orang-orang yang jalur mandiri dan juga orang-orang yang kerja biasanya. Nah Selma kan udah melanglang buana tuh di, berarti kan intinya masuk bahasa Inggris nih kayak ibaratnya apa sih kalau orang pacaran masih belum move on dari mantannya? Betul. Apa ya? Sih istilahnya? Gamon ya? Bukan. Apa ya? Kayak pelampiasannya gitu kemana? Apa sih? Lupa. Apa ya? Itulah pokoknya. Ya itulah pokoknya. Coba ya, apa ya istilahnya ya? Ya udah nanti di komen. Tolong di komen apa ya? Pokoknya kan intinya itu bahasa Inggris tuh jadi pengalihan isunya lah gitu. Betul, ya dari jadi biar nggak nganggur gitu. Karena malu kan. Malu banget. Itu tuh di zaman itu ya, gap year itu is a nightmare gitu, nightmare banget lah pokoknya. Terus gimana berarti awal-awal bahasa Inggris dengan bahasa Inggris ya bahasa Inggris sebenarnya sih nggak yang gitu juga Kak, maksudnya I try to be happy gitu, karena ya lumayan lah ya bahasa nih daripada matematika gitu kan, sorry ya daripada ngitung-ngitung gitu ya, jadi dibawa enjoy aja gitu waktu itu. Berarti nggak ada struggle-nya di awal-awal? Di awal-awal nggak ada sih, karena gampang ya? Karena gampang kayak gitu, karena emang minatnya juga. Tapi kalau malesnya ada nggak? Nah, males itu datangnya di tengah-tengah Kak. Di waktu bukan di awal. Di awal tuh masih kan ngerasain baru jadi mahasiswa baru nih kayak gitu kan, terus naksir kakak tingkat. Jadi kesalahan. Kayak gitu, jadi semangat gitu Kak ya. Nah, mulai malesnya tuh ini sih sebenarnya pas zaman-zaman pas antara semester atas tuh ya, dari semester 5 mau menuju KKN dan skripsi tuh. Di situ tuh baru banyak godaan karena kan kita udah masuk organisasi juga kayak gitu. Nggak, maksudnya malesnya itu dalam arti ya udah ntar kan tahun depan mau nyoba psikolog lagi, ada pikiran kayak gitu nggak? Udah yang ini jalanin aja biasa aja gitu. Kalau yang itu nggak ada sih. Justru nggak kepikiran? Iya, justru nggak kepikiran. Jadi gini, waktu itu kan memang rencananya memang tahun depannya mau lamar lagi psikolog gitu kan. Tapi ya udah dibawa santai aja gitu, sambilan aja belajarnya lagi kayak gitu. Nah, terus nggak tahu Kak, di tengah-tengah kayak gitu, I mean mungkin itu yang namanya jodoh ya kayak gitu. Saya jadi enjoy gitu, jadi yang keinginan masuk psikolog itu hilang di ketika SNMPTN tahun depan lagi kayak gitu. Lebih ke malesnya atau gimana? Bukan ke malas, tapi saya udah tiba-tiba jadi suka gitu loh sama bahasa Inggris, karena gini Kak, di awal-awal itu banyak hal positif yang saya terima
Kayak misalnya tuh di awal semester 2 itu saya udah mulai ditawarin ngajar kayak gitu loh Kak. Oh, saya mau udah ngajar di semester 2. Iya, jadi pertama kali kelas saya itu semester 2 privat, itu ingat banget. Oh, I see. Kayak gitu. Dan waktu itu kayaknya rasa bangga banget tuh, di saat kuliah kamu bisa cari duit walaupun nggak seberapa kan. Kayak Iya. ih gila, gue sambil kuliah bisa nyari duit kayak gitu. Justru itu yang mau tak tanyain tadi kan. Saya kan Selma waktu Selma KKN kan. Kita satu tempat ngajar. Iya, waktu Selma itu KKN. saya KKN, saya yang ini ya. Abis itu bimbel. Kirain Selma itu mulai ngajarnya tuh sepantaran saya yang sekitar semester 7, 8. Enggak, jadi dari awal coy. Jadi kupikir kenapa bisa bertahan di FKIP selama itu terus tiba-tiba jadi suka banget ngajar gitu. Karena itu mungkin karena gimana ya, tiba-tiba passion itu keluar di situ gitu. Gokil, passion. There we go. Ini awalnya dari pengen banget psikolog ya, tiba-tiba di tengah jalan itu kayak dikasih nyaman langsung karena langsung kayak dapet murid gitu loh Kak. Nah itu tuh iseng-iseng tuh. Ada kakak tingkat yang kayaknya dia overload kelasnya gitu ya. Terus habis itu dilihat, oh ini kayaknya anak ini potensial nih kayak gitu. Terus ditawarin lah. Ternyata pas ngajar saya enjoy gitu loh. Oke. Enjoy. Terus lumayan ya, seneng banget waktu itu, masih ingat dibayar 25.000 satu meeting. Itu tuh udah banyak coy. Sekarang udah berkali-kali lipat, Iya, ratus kali lipat ya Bun ya. Dulu 25.000 tuh gila coy. Iya, itu. benar. Kita kan jajan paling 10.000 nggak sih sehari? Kurang Saya malah. Ya kan? berarti Selma jauh lebih cepet ya ngajar ketimbang saya. Iya, Saya tapi tuh kan privat satu orang nih Kak, dan SD. Dan itu saya mulai privatnya bukan bahasa Inggris aja tuh, semua mapel. Karena anak SD kan. Iya, semua mapel tuh. Oke. Bener. Terus nah ini nih kita mau beresin masalah jurne S1-nya Selma dulu. Ini kan banyak Jurne S1 sekarang- ya? banyak kan anak-anak yang S1 sekarang yang struggle-nya kurang lebih kayak Selma tadi. Oke. Nah, itu dari Selma sendiri, seandainya nih Selma bisa balik ke masa semester satunya Selma gitu, yang atau masa waktu nggak lulus, psikolog yang nangis 2 hari itu, mau bilang apa ke dia? Gitu. Mau bilang apa ya? Apakah ayo kamu bisa nih lanjut, harusnya psikolog jangan ngambil guru gitu, Iya, atau gitu. gimana? Oke. Ada 2 jawaban sebenarnya Kak gitu. Jadi kadang-kadang ya passion itu datangnya di tengah-tengah. Ya, ada juga yang kalau misalnya kita emang hatinya ya sudah ditautkan untuk memilih satu gitu ya, pasti kita bakal konsisten gitu untuk memilih gitu. Jadi kalau misalnya nih, kalau saya sih ya, kalau mau balik lagi, saya nggak mau bilang apa-apa ke diri saya justru berterima kasih gitu sama apa yang saya capai sekarang ini. Karena memang ya I found the passion itu in the middle gitu. Tiba-tiba jadi suka dan ngajar tuh, oh ternyata passion saya ngajar loh. Kayak gitu tuh justru di semester 2 gitu, dan yang membuat saya nggak jadi gitu daftar psikolog gitu. Tapi kalau yang emang yang konsisten ada kok teman saya, adik saya. Ini adik saya banget nih contohnya, adik sepupu. Bebah, oh bukan. Bukan, adik sepupu nih. Dia tuh kemarin sempat daftar farmasi di sini. Oh, oke. Tapi awalnya adalah dia maunya kedokteran. Dia tuh kekeh banget kedokteran Kak. Cuman karena dia awalnya nggak lulus, jadinya ya udahlah daripada nganggur, cobalah farmasi. Karena dia SMPTN-nya lulusnya justru di farmasi, bukan di kedokteran kayak gitu. Ini dia ngambil setahun doang kayak gitu. Cuman kekonsistenannya itu membuat dia next year itu dia Coba daftar lagi dan akhirnya dapat kedokteran, cuman bukan kedokteran sini, kedokteran di Makassar. Oh, kayak gitu. Dan dia sampai Unhas. bukan apa namanya ya, pokoknya di Makassar ya, bukan di Unhas kayak gitu. Jadi kalau memang punya keinginan yang kuat gitu untuk memilih satu jurusan itu ya kejar aja terus gitu. Atau bahkan kalau menurut saya ya nggak perlu harus dengan kuliah dulu ya. Kalau menurut saya ya, apalagi sekarang udah zamannya kita berubah ya, nggak kayak dulu yang kalau gap year itu is a nightmare gitu. Kalau menurut saya justru di situ tuh persiapin aja sama untuk masuk ke kuliahnya di tahun depannya itu, ambil aja gap year itu untuk diisi dengan hal-hal yang lebih bermanfaat gitu, kayak misalnya ambil kursus apa kek gitu. Terus apalagi sekarang banyak banget iya benar, GO lagi kayak gitu. Aduh, ruang guru gua. Oh iya, ruang guru sorry. Pokoknya yang itu apa namanya, bimbel-bimbel itu. Nggak apa-apa sih. Iya, jadi belajar aja kayak gitu. Dan kalau bisa sih ya, kalau misalnya teman-teman itu bisa ngelakuin hal lain gitu, kayak misalnya bisnis mungkin atau apa, itu bisa banget. Tapi mungkin dari tadi yang cerita adik sepupunya Selma tadi, itu memang karena mungkin 1 tahun pertama di farmasi emang kayaknya bukan deh gitu kan. Benar, dan dia juga gini, dia ngerasanya di farmasi kan sebenarnya sama-sama medical gitu kan ya. Dia ngerasanya farmasi itu nanggung banget gitu. Sedangkan beban kerjaannya, beban kuliahnya tuh sama
kayak kedokteran. Iya, kayak kedokteran, tapi nanti di karirnya gue cuma ini aja nih, cuma bisa kayak gini. Nah, tapi kalau kedokteran kan besar ya, luas kayak gitu. Dia bisa ke rumah sakit dan ya mungkin lebih bergengsi juga rasanya gitu. Tapi dengan ilmu yang sebenarnya ya nggak apa ya, sama-sama pokoknya beban kerjanya gitu, beban kuliahnya gitu. Jadi dia merasa nanggung, jadi akhirnya dia oke, mantep, lepas farmasi lanjut kedokteran. Ya, tapi itu kan kasus orang beda-beda lagi Ya, kan. kasus orang beda-beda, benar. Jadi Yang penting dijalanin dulu gitu. Kalau misalnya teman-teman nggak mau gap year terus habis itu mengambil jurusan yang random untuk mengisi gap year-nya, silahkan gitu. Tapi kalau misalnya punya pilihan untuk tidak mengambil, isilah waktunya itu dengan hal-hal yang positif untuk menuju ke itu. Karena sekarang yang terjadi itu di anak-anak Gen Z itu adalah kayak kekhawatirannya itu berlebih gitu. Saya Iya punya benar. siswa, dia udah punya plan B duluan, tapi plan A Wow. belum jalan. Oh iya. Jadi mau ngapain bikin plan B? Kan jalanin Oh plan A iya, dulu kan. Gils. Gitu. Oke. Nah, oke, itu kan beres ya S1. Sekarang dengan Selma yang awalnya tadi mau masuk psikolog, akhirnya masuk FKIP bahasa Inggris, akhirnya jadi suka banget sama pendidikan, dan sampai bahkan sampai ke level concern ya sama concern, pendidikan. dan saya sampai ambil S2. Iya, dan itu kita mau ngomongin sekarang. Iya, Yang S2, S2-nya gila. Selma. S2 di mana Anda? Oke. Pengen banget tuh ke Australia waktu itu. Ya, saya ambil S2 di Malaysia, National University of Malaysia. Gue mau belajar apa di sana kayak gitu. Nah, tapi lagi-lagi kayaknya bener deh. Kita tuh memang harus nikmatin aja dulu prosesnya. Sejak saya kuliah di sana tuh saya, ya Allah, jauh-jauh ya Indonesia ini, apa studi banding kan ke Eropa, ke Australia. Ini loh tetangganya aja kayak gitu. Daripada ya memasukkan orang-orang yang tidak kompeten. Tapi kan bagi-bagi kue kita. Nggak bisa ngomong kan lu. Pertanyaannya nih, kenapa nggak ngajar di sekolah? Gaji segitu, mohon maaf. Ya, mohon maaf. Malah sekarang saya yang mau masuk ke sekolah, tapi nggak ada yang nerima.